Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv episode sore ini 7 Februari 2022, dimana pada episode ke-182 ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Di mana saat ini Anita yang sedang berada di panti rehabilitasi ini, ia dibawa suster untuk jalan-jalan. Suster itu pun mengajak Anita ini untuk pergi ke taman dan menaikkan Anita ini ke kursi roda. Di mana suster itu pun membawa Anita ini ke dekat pinggir kolam. Namun saat itu suster ini meninggalkan Anita sendirian. Nah guys, rupanya Anita yang saat ini benar-benar sudah patah hati menghadapi nasibnya saat ini dan menganggap dirinya sudah banyak bersalah dan sudah tidak berguna lagi. Di sini Anita rupanya nekat ingin mengakhiri hidupnya. Ketika suster itu meninggalkan Anita sendirian, Anita pun menceburkan dirinya ke kolam renang tersebut untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Akan tetapi setelah Anita ini menceburkan dirinya ke kolam, nasib beruntung masih berpihak kepada Anita sehingga Anita ini belum bisa untuk mengakhiri hidupnya karena suster yang merawat Anita ini melihat Anita ini sudah masuk ke kolam dan berusaha untuk bunuh diri. Dan suster itu pun akhirnya menyelamatkan Anita dan membawa Anita ini kembali ke ruang perawatannya. Kemudian Reno ditelepon oleh suster itu untuk melihat keadaan ibunya yang akan mengadakan percobaan bunuh diri. Tentu saja Reno merasa khawatir dan mendatangi Anita saat ini terbaring di ruang perawatannya, di mana ia dititipkan oleh Tuan Muda Abimana. Sementara itu Abimana bersama dengan Kinanti ini ketika ia mencari Baby Nayaka kemana-mana, akhirnya mereka berdua ini pergi ke panti asuhan, di mana Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini membagikan sejumlah bingkisan kepada anak-anak panti tersebut. Karena di sini kata Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini, jika mereka berbuat baik maka Baby Nayaka yang hilang itu pun akan diperbuat lebih baik lagi oleh orang yang telah menculik Baby Nayaka, ujar Kinanti ini kepada Tuan Muda Abimana. Maka dari itu mereka berdua ini pun membagikan sembako sehingga para masyarakat yang ada di sana pun berdesak-desakan untuk meminta bantuan bingkisan dari Kinanti dan Tuan Muda Abimana tersebut. Namun ketika melihat para masyarakat yang banyak meminta bantuan itu, Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini akhirnya ingin pulang saja, kata Tuan Muda Abimana. Dan saat itu Fitri yang sedang melintas melihat sejumlah orang yang meminta bantuan, ia pun mendekat dan Fitri bertanya siapa yang telah memberikan bantuan itu. Dan pengurus panti itu pun mengatakan kepada Fitri kalau pemberi bantuan itu adalah orang kaya dan anak mereka ini hilang, kata pemilik panti itu bercerita kepada Fitri. Fitri merasa kasihan kepada nasib Tuan Muda Abimana dan juga Kinanti saat ini, di mana ia sedang menggendong Baby Nayaka saat itu. Ia juga khawatir kalau Baby Nayaka itu adalah anaknya Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti. Tentu saja nih guys, dirinya akan ditangkap oleh polisi karena telah melakukan penculikan. Karena ia khawatir dengan si Amanda ular kadut ini, apakah anak itu adalah hasil culikan, kata Fitri ini membatin di dalam hatinya. Sementara itu setelah sampai di rumah, Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini mendapatkan surat gelap ya guys. Setelah Kinanti dan Tuan Muda Abimana ini merasa kelelahan dan tiba-tiba saja mereka berdua ini menemukan surat gelap dan isinya yang mengatakan bahwa Baby Nayaka masih hidup. Tentu saja di sini Kinanti merasa kaget, begitu juga dengan Tuan Muda Abimana. Mereka berpikiran dan memutar
memutar otak siapa yang telah mengirimkan surat tersebut. Nah guys, berarti orang ini adalah penculiknya Nayaka, pikir Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Karena dari mana mereka tahu kalau Nayaka ini masih hidup dan mengirimkan sepucuk surat itu kepada Tuan Muda Abimana dan juga Kinanti ini. Nah guys, ini menurut Mimin adalah dari si Anita ular kadut yang menyesali perbuatannya telah menculik baby Nayaka. Akan tetapi Anita ini takut untuk mengatakannya, dan kemungkinan juga bisa ini dari si Ridho-nya, suaminya si Fitri yang telah menculik Bibi Nayaka, yaitu istrinya yang ia tuduhkan, dan juga Amanda. Nah guys, untuk mengetahui kisah selengkapnya kita saksikan saja pada episode sore ini pukul 5 di Antv kesayangan kita. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa nih guys, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Mimin pun mohon doa dan dukungan dari pemirsa sekalian supaya sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya nih guys. Akhir kata Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.